Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lisa May Linda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Happy watching. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Belajar bersama Miss Lisa. Pada video kali ini kita akan belajar materi program linier tentang metode simplex maksimasi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode grafik. Masih ingat kegunaan metode grafik? Metode grafik digunakan untuk memecahkan masalah program linier yang melibatkan dua variabel keputusan. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan program linier yang memiliki lebih dari dua variabel keputusan? Untuk menyelesaikannya bisa menggunakan metode simplex. Metode simplex digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linier yang memiliki variabel lebih dari dua. Metode simplex dibagi menjadi dua, yaitu maksimasi dan minimasi. Syarat-syarat metode simplex. Kita masuk ke contoh soal. Di video sebelumnya, materi pemodelan matematika, terdapat soal yang memiliki tiga variabel, yaitu kangkung, sawi, dan selada. Bisa kita misalkan X, Y, dan Z. Dengan soal, berapakah keuntungan maksimum yang didapatkan paman? Nah, itu bisa diselesaikan menggunakan metode simplex. Sudah kita buat tabelnya dan sudah kita tentukan fungsi batasan dan fungsi tujuannya. Baik, kita selesaikan menggunakan metode simplex. Syarat metode simplex yaitu nilai kanan dari fungsi tujuan adalah 0. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membuat fungsi maksimum menjadi sama dengan 0. Syarat yang kedua yaitu nilai kanan dari fungsi batasan harus positif. Nah, kita lihat fungsinya sudah positif ya, jadi sudah terpenuhi. Syarat yang selanjutnya yaitu untuk tanda yang kurang dari sama dengan itu kita rubah menjadi sama dengan cara menambahkan variabel select. Untuk fungsi batasan 4x plus 4y plus 4z kurang dari sama dengan 12, kita ubah menjadi 4x plus 4y plus 4z plus variabel select, karena dia ingin dirubah dari kurang dari sama dengan menjadi sama dengan, kita tambahkan variabel select, misalnya P sama dengan 12. Begitu juga dengan fungsi batasan yang lainnya. Kemudian kita buat tabel yang baru seperti ini. Setelah itu kita cari baris barunya menggunakan rumus. Jika baris yang dicari adalah baris kunci, maka rumusnya BN aksen sama dengan baris kunci dibagi nilai kunci. Jika yang dicari bukan merupakan baris kunci, maka rumusnya BN aksen sama dengan baris N dikurang dalam kurung nilai baris N yang sejajar nilai kunci dibagi nilai kunci dikali baris kunci. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih cara menentukan kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci. Kolom kunci adalah kolom yang memuat nilai Fmax terkecil. Baris kunci adalah baris yang memuat indeks terkecil
Nilai kunci adalah nilai perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Untuk menentukan baris kunci, kita harus menggunakan indeks terkecil. Nah, apa itu indeks? Indeks adalah nilai dari nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Sekarang kita tentukan untuk kolom kuncinya. Pada tabel tersebut terdapat Fmax. Nah, nilai Fmax terkecil yaitu negatif 24. Jadi, yang termasuk kolom kunci adalah kolom Y. Setelah itu, kita tentukan baris kunci. Kita cari dulu indeksnya. Nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Untuk baris P, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Baris Q, 80 dibagi 18 sama dengan 4,4. Setelah itu baris R, 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi nilai indeks yang paling kecil adalah baris P. Sehingga kita dapatkan nilai kunci pada tabel ini adalah 4. Kita misalkan baris Fmax itu baris B1, baris P adalah B2, baris Q B3, dan baris R B4. Kemudian kita operasikan menggunakan rumus dan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian nilai-nilai yang sudah diperoleh kita masukkan pada tabel 2. Untuk tabel 2, P-nya diganti dengan Y karena pada kolom kunci variabelnya itu berpindah menjadi basis. Nah, sekarang kita lihat apakah fungsi Fmax-nya sudah memenuhi syarat atau belum, yaitu syaratnya lebih dari sama dengan 0. Kita lihat, ya sudah memenuhi karena tidak ada nilai Fmax yang negatif, sehingga penyelesaiannya cukup sampai tabel 2 dan diketahui nilai maksimumnya adalah 72. Kita buktikan dengan memasukkan nilai pada Fmax. Didapatkan Y-nya yaitu 3, Q-nya adalah 26, dan R-nya adalah 24. Dimasukkan pada fungsi dan menghasilkan angka 72. Jadi, nilai Fmax-nya sama dengan 72. Demikian materi yang bisa Miss Lisa sampaikan, semoga bermanfaat. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.